presentasikan tentang komunikasi primer, sekunder, sharing, diskusi, dan wawancara. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Jatinda Beta Atmaja, yang kedua saya sendiri, Rosan Fikar, yang ketiga ada Isna Alfiatun Nikmah. Next. Yang pertama, komunikasi primer. Komunikasi primer adalah proses komunikasi dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Seorang komunikator menyampaikan pesan secara langsung kepada komunikan tanpa menggunakan media. Komunikasi primer biasa disampaikan secara interpersonal. Efektivitas komunikasi tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas pesan, tapi juga ditentukan kadar hubungan interpersonal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada persepsi, yang kedua pengalaman, yang ketiga ada daya tarik, yang keempat familiarity, dan yang terakhir itu fisik. Selanjutnya ada komunikasi sekunder. Komunikasi sekunder adalah proses komunikasi dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau simbol sebagai media pertama. Selanjutnya akan dijelaskan sama Jacinda. Untuk selanjutnya yaitu sharing. Sharing berasal dari kata share yang artinya berbagi atau saling menukar sesuatu. Sharing diartikan dengan berbagi cerita atau saling memberikan sesuatu, sedangkan sharing dalam pengertian jaringan artinya saling berbagi data antara beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat pada komputer tersebut. Berbagai macam sharing. Yang pertama, information sharing dapat didefinisikan di mana ada sebuah salinan informasi yang dipegang oleh seorang yang mempunyai otoritas. Yang kedua, knowledge sharing, yaitu sebuah pertukaran pengetahuan antara dua individu, satu orang lain mengkomunikasikan pengetahuan, sedangkan seorang lainnya mengasimilasi pengetahuan tersebut. Untuk yang ketiga, sharing device atau file, proses pemakaian bersama peripheral komputer dapat dalam sebuah jaringan dan kegiatan mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada diskusi. Diskusi merupakan suatu bentuk komunikasi tatap muka yang melibatkan dua orang individu atau lebih secara timbal balik saling menyampaikan pernyataan untuk memecahkan, memperdalam pemahaman terhadap suatu masalah. Macam-macam diskusi. Yang pertama, memberi penjelasan singkat tentang aturan main diskusi termasuk. Yang kedua, melaksanakan diskusi berdasarkan aturan atau kesepakatan yang telah menyampaikan tujuan yang ingin ditetapkan. Kesepakatan ini menetapkan juga tata cara mengajukan pendapat dan menyanggah pendapat orang lain seperti tidak siding inor atau menyudutkan orang lain atau membantah yang berlebihan. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Oke, selanjutnya. Next, Chan. Lanjut, macam-macam diskusi. Yang keempat, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas agar tidak melebar dan keluar dari konteks permasalahan. Yang kelima, memberi penekanan pada pokok-pokok pembicaraan sebagai cara untuk menyimpulkan hasil diskusi. Yang keenam, merefleksi berbagai pendapat yang telah diajukan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan di kemudian hari. Next, Chan. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua, tujuan wawancara secara umum adalah mengumpulkan data atau informasi dari pihak narasumber. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Itsna. Baik, selanjutnya yaitu jenis wawancara. Dalam buku Pengantar Metodologi Riset Sosial oleh Kartono pada 2006-171,
menyatakan bahwa jika dilihat berdasarkan sifat atau teknik pelaksanaannya, wawancara dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wawancara terpimpin, jenis wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. Jadi semua pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci. Jenis wawancara ini juga sering disebut sebagai wawancara terstruktur. Yang kedua yaitu wawancara tak terpimpin atau bebas, yaitu jenis wawancara yang berkebalikan dari wawancara terpimpin. Pertanyaan bersifat terbuka sehingga pewawancara bebas menanyakan apa saja pada narasumber. Namun pertanyaan yang diajukan tetap relevan dengan pokok masalah. Yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin. Kombinasi dari wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Pewawancara hanya membuat pertanyaan secara garis besarnya saja. Selanjutnya, dalam proses wawancara berlangsung, pewawancara akan melakukan improvisasi mengikuti situasi. Next. Kemudian selanjutnya cara penyusunan pertanyaan wawancara. Yang pertama yaitu buatlah pertanyaan wawancara dengan pertanyaan terbuka. Lalu galilah uraian data berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Lalu urutan pertanyaan yang dibuat tidak selalu harus berdasarkan urutan dimensi teoritis yang telah tercantum dalam pedoman wawancara. Jangan meneliti jawaban atas keinginan peneliti. Perhatikan isyarat nonverbal yang muncul. Selanjutnya itu kesalahan dalam wawancara. Yang pertama, salah bertanya. Yang kedua, salah bertanya untuk keperluan pendalaman atau probing. Yang ketiga, salah catat. Dan yang keempat, curang dengan sengaja. Next. Mungkin dicukupkan presentasi pada siang hari ini. Mohon lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya tutup. Mari kita tutup presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.